Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini kita hanya bisa melakukan via daring untuk minggu pertama. Nah, di sini Pak sudah buat RPS dengan kemampuan akhir yang diharapkan untuk pertemuan pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengerti persamaan diferensial. Dengan indikator bisa dibaca dari poin 1 sampai poin 8, kriteria dan bentuk penilaian, kehadiran, keaktifan, dan perkuliahan. Metode pembelajarannya diskusi dan penugasan. Materi pembelajaran adalah persamaan diferensial biasa. Sehingga jika video ini kalian sudah nonton, saya harap ada timbal atau feedback, timbal balik dari bisa melalui kolom komentar yang di aplikasi pembelajaran kita melalui via AdLink. Ya, nanti Pak tunggu mungkin saran atau masih ada yang membingungkan mengenai materi kita nanti. Ini kita langsung dulu untuk mereview tentang persamaan diferensial, tapi sebelumnya Pak mau jelaskan tentang definisi dasar dari fungsi. Ini fungsi ini bisa dibaca sendiri tentang secara mudah. Fungsi dapat dipandang sebagai aturan yang menghubungkan input dan output seperti itu. Misalnya ada input, nanti aturannya seperti apa, output yang dihasilkan seperti apa. Misalnya seperti fungsi X sama dengan 2X. Ini kan seperti bisa diartikan seperti ini, fungsi yang input kalikan 2. Misalnya inputnya terus fungsi input kalikan 2, outputnya seperti apa. Sebagai contoh mungkin X nya sama dengan 3, tinggal disubstitusi sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Dapat digambarkan dengan menguji nilai. Ini setelah kita gambarkan bisa diuji nilainya. Karena fungsi X sama dengan 2X, secara tidak langsung ini bisa kita katakan fungsinya pasti linear. Karena fungsi yang linear itu garisnya itu garis lurus jika ditulis pada koordinat kartesian. Selanjutnya adalah variabel. Pada fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x, ini ada dua variabel yang kita gunakan, yaitu fungsi variabel terikatnya, variabel dependennya adalah Y sendiri, sedangkan variabel independennya adalah X. Sebagai contoh misalnya Y sama dengan X kuadrat Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat. Ini variabel dependennya adalah Y, sedangkan variabel independennya adalah X. Untuk contoh 1.1 bagian B yaitu dq per dt ditambah 6q sama dengan 3t kuadrat. Ini variabel dependennya adalah q, sedangkan variabel independennya adalah t. Selanjutnya d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan 9x sama kurang 9x sama dengan eksponensial t. Variabel dependennya adalah y, sedangkan variabel independennya itu 2, yaitu x dan t. Pada contoh B dan C terlihat bahwa pada persamaan diferensial variabel dependennya adalah variabel dalam bentuk turunan, sehingga variabel dalam bentuk ini adalah variabel dependen yang merupakan variabel turunan. Selanjutnya yaitu turunan derivatif. Ini ada tabel 1.1 tentang beberapa fungsi yang sering digunakan beserta turunannya. Misalnya turun fungsi konstanta, ya berarti turunannya 0. Misalnya contohnya seperti ini, turunan dari 3 itu adalah 0, turunan dari 4 adalah 0, turunan dari 1 adalah 0. Sedangkan sudah ada kalau dalam bentuk seperti ini, misalnya x pangkat n, turunannya adalah nx n kurang 1. Sebagai contoh misalnya 5x turunan dari 5x, ini kan misalnya terhadap x nya lah.
turunan dari 5x, yaitu berarti dengan rumus yang tadi nx n kurang 1. Karena ini adalah pangkat 1, atau lebih bagusnya misalnya lah yang ini yang pangkat 2, nx n kurang 1 berarti 2 kali 5 10 x 2 kurang 1 1, tapi biasanya nggak ditulis. Selanjutnya eksponensial dari x. Eksponensial dari x. Eksponensial dari x itu hasilnya x tulis ulang pangkat x, atau misalnya kita variasikan lah, coba kita variasikan misalnya 2x sehingga kita tulis ulang dulu, turunan dari 2x adalah 2. Atau kita variasi lebih ekstrim lagi, contohnya misalnya ini adalah turunan dari 2x dipangkatkan lagi 2. Ya, turunannya kita bisa copy ulang. Turunan dari 2x kuadrat yaitu 4x. 2x kuadrat itu terus dikali dengan 2x. Ya, mungkin seperti ini contoh sederhananya. Begitu pula untuk fungsi yang lain seperti ln x, itu turunannya seper x, sin x turunannya cos x turunannya adalah min sin x, sin ax tambah b itu turunannya adalah a cos ax tambah b, karena kita lihat variabel dependennya di sini adalah x. Cos ax tambah b berarti minus a sin dalam kurung ax tambah b. Begitu pula untuk fungsi yang disajikan dalam bentuk hiperbole. Selanjutnya ini adalah beberapa aturan pada operasi turunan. Jika U dan V adalah sebuah fungsi dan C adalah konstanta, maka U tambah V aksen sama dengan U aksen tambah V aksen. UV dalam kurung aksen itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ini adalah untuk perkalian. Nah, itu penjumlahan seperti biasa. Kita turunkan U-nya, kemudian diturunkan V-nya. Sedangkan untuk perkalian seperti ini adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sedangkan misalnya ada konstanta terhadap suatu turunan fungsi, sehingga konstanta itu tetap berdiri sendiri, ya CU aksen. Kalau dalam bentuk pembagian, misalnya bentuknya pembagian, berarti sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Jika Y sama dengan YZ dan Z sama dengan ZX, maka untuk menyelesaikan turunan ini kita gunakan aturan rantai. Ini aturan rantainya, sehingga ini bisa hilang, sisa DY per DX. Ini contoh 1.2. Misalnya carilah turunan dari fungsi Y berikut ini. Misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah sin X. Karena ini adalah bentuk penjumlahan, sehingga kita turunkan X kuadrat terhadap X, dan turunan dari sin X ini terhadap X seperti apa. Ini hasilnya. Hingga Y aksen itu sama dengan 2X ditambah cos X. Y sama dengan aksen X. Coba kita selesaikan ini dengan aturan. Ini kan kita sudah dapat hasilnya seperti ini. Jadi persamaan diferensial itu maksudnya kita balik lagi ke atasnya. Contoh lah, Y aksen 2X ditambah dengan cos X, apakah sama dengan ini? Kita kerja terbalik ceritanya. Y aksen sama dengan 2X ditambah cos X. Ini adalah
dx. Dengan tulis ulang, ini cara untuk menyelesaikan secara persamaan diferensialnya. Oke, di y sama dengan dx. Setelah itu kita integralkan. Oh ya, integral yang biasa aja. Integralkan. Sehingga hasilnya integral dari y itu adalah y sama dengan integral dari, atau dibuat satu lagi untuk memudahkan, kita substitusi dia ke dalam. Dua x dx ditambah dengan cos juga adalah integral cos x dx, sehingga hasilnya adalah y sama dengan 2x dx, integralnya adalah 2 ditambah dengan cos x. Integral dari cos x adalah sin x. Coba kita cek. Oh ya, turunan dari 2x itu adalah integral, maksud saya integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Coba kita cek hasilnya apakah sama. X kuadrat tambah sin x, ya sama hasilnya. Jadi misalnya untuk persamaan diferensial, nanti soalnya kita mulai dari hasilnya sebenarnya. Selanjutnya mungkin ini bisa diselesaikan di rumah, nanti Pak share materinya. Ini untuk fungsi integral. Nah, proses pengintegralan suatu fungsi merupakan kebalikan turunan atau derivatif. Suatu fungsi dapat kita turunkan menjadi ini apabila kita ingin mencari fungsi tersebut dari turunan derivatifnya, maka dinamakan integral. Misalnya pada tabel titik 1.2 misalnya untuk fungsi konstan, berarti integralnya adalah kx tambah c. Misalnya seperti ini, turunan dari 2 itu integral dari 2 itu berarti 2x misalnya terhadap x, integral 2 terhadap integral 2 terhadap dy, hasilnya berarti 2y, ya, seperti ini. Untuk x pangkat n sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1 ditambah dengan konstantanya, dan konstantanya tergantung, misalnya orde, misalnya PD 1 lah, PD 1 konstant c nya itu konstantanya itu 1 untuk yang ini. Kalau ke PD 2 berarti c tambah c, biasanya seperti itu. Nanti baru kita masuk materinya. Ini nanti bisa dibaca. Selanjutnya ini persamaan diferensial biasa, tentang pengertian persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau biasa disebut PD adalah persamaan yang di dalamnya berisi turunan derivatif satu atau lebih variabel, itu yang Pak jelaskan tadi. Yang kalau yang satu biasanya itu dy per dx lah contohnya. Kalau yang dua biasanya sudah berderajat 2.
persamaan diferensial order 1 dengan Y sebagai variabel independen dan X sebagai variabel dependen ditulis dalam bentuk matematikanya seperti ini. Ini sebenarnya sama. Sedangkan untuk order 2 bisa ditulis seperti ini. Ini adalah contoh persamaan diferensial, ini contohnya. Untuk pertama X ini adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependennya. Yang kedua tentang pembentukan persamaan diferensial. Persamaan diferensial muncul ketika terjadi perubahan pada suatu besaran yang biasanya dinyatakan dalam suatu fungsi matematis. Contohnya seperti inilah contohnya. D kuadrat X per dt kuadrat ditambah 6 dx dt ditambah 2x sama dengan 3t. Dengan X itu menyatakan jarak, yaitu ini adalah turunan kedua, ini turunan pertama. Kita lanjut dulu. Atau contoh lain dengan muatan listrik, contohnya dq dt tambah 8q sama dengan sin t. Dengan q ini merupakan muatan listrik, dq dt merupakan laju aliran muatan terhadap waktu. Contoh lain yang diistilahkan sebagai aliran arus listrik. Contoh lain, pembentukan persamaan diferensial adalah beda rangkaian listrik yang terdiri komponen RC. Ini ada gambar yang diperlihatkan di sini. Ini gambar ini kalau di dalam bentuk sistem itu bisa disajikan seperti ini. Kalau dalam bentuk sistem I sama dengan mana tadi? Sama dengan C dVC per dt. Dengan C adalah kapasitansi, VC itu adalah tegangan pada kapasitor, VR tegangan pada resistor, dan VS itu adalah tegangan sumber. Orde persamaan diferensial. Orde persamaan diferensial adalah orde tertinggi dari turunan yang ada dalam persamaan diferensial tersebut. Misalnya R dq dt tambah Q per C sama dengan 3. Ini adalah persamaan diferensial orde pertama. Ini adalah orde pertama. Ini kalau untuk contoh kedua ini juga masih orde pertama dalam theta, sedangkan ini sudah orde kedua karena memuat X double aksen. Sedangkan ini adalah orde ketiga, sehingga pangkat tertingginya adalah 3. Kalau untuk videonya mungkin sampai di sini saja.